Ya. Jadi yang salah itu tetap harus terima, Mbak. Oh gitu. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita salah. Udah semua. 536 tetap harus didetailkan. Kalau tidak didetailkan gimana? Nanti tetap muncul persediaan belum diregister. Gitu kan ya? Kan harusnya munculnya kayak gitu kan. Presiden belum diregister. Selanjutnya dari modul persediaan ini melakukan relasi tidak mendetailkan kok. antar modul. Jadi misalnya nih Mbak Mei memilihnya kertas gitu ya. Kertas itu kan masuk kategorinya persediaan, dilakukan reklas antar modul, Mbak. Jadi ada reklas dari persediaan ke aset. Jadi dari modul persediaan ke modul aset. Ini jangan-jangan yang ada juga yang lain ya? Ada nggak? Kalau yang lirik-lirik saya jangan-jangan ada nih. Ya udah nanti diselesaikan secara adat ya. Ada atau nggak paham gitu. Nanti cek di tulis ya di Monsakti ya. Kalau ada akun 53 yang kemudian mencatatnya kode persediaan, 536 itu kan belanja modal lainnya ya, belanja modal asli tetap lainnya. Ini harusnya yang dicatat adalah misalnya buku, ya harusnya kan ya buku, kemudian barang-barang perpustakaan, termasuk peta tadi ya. Nah, ini yang tentunya mungkin peta. Kita mengikuti di modul persediaan, entah nyatetnya apa gitu ya Mbak ya. Barang dalam proses kemarin. Barang dalam proses. Ya. Karena tadi KDP ya. Iya KTP. Masih lanjut nggak KDP-nya? Dulu masih lanjut. Masih lanjut. Wah ini harusnya nggak. Kemarin udah selesai Mbak. Lebihnya saya Benar ini sudah selesai belum? Karena nanti tentunya akan berbeda, Mbak. udah selesai buat belanjanya udah selesai Mbak. Menurut PPK-nya? Yang misalkan belanjanya jadi apa belanjanya Mbak? Lah, ada belanja lagi nggak? Karena saya pikir ini treatmentnya akan berbeda, Mbak. Karena gini, kalau misalnya masih apa namanya? Masih berlanjut, berarti kan harus mencatat KDP di modul aset. Tapi kalau sudah selesai, berarti kan bisa langsung dicatat ke peta gitu loh Mbak, maksud saya. Berarti Sudah bisa. Berarti nggak perlu nyatat sebagai KDP ya, tenang ya. Nanti langsung jadi aset definitif aja. kemarin karena itu masih bingung, jadi kemarin kan KTP-nya belum dicatat. Dia maksudnya di persediaan belum register itu. Jadi nggak ada aset belum register sudah nggak ada. Iya karena milih kodenya itu kode persediaan. Jadi munculnya. Jadi aplikasinya juga walaupun salah dia ya tetap tap gitu loh. Jadi kalau saya Mbak itu kan melihatnya kode belanjanya ya. Kalau saya Mbak itu melihatnya kode akun belanja. Jadi muncul persediaan atau aset belum diregister. Kalau dulu bukan diregister, belum disesuaikan ya. Bener ya? Belum disesuaikan apa belum diregister kalau saya Mbak? Belum diregister ya? Nah, itu kan menyesuaikan kode belanja. Oke. Tapi kalau di Sakti itu menyesuaikan dengan kode aset. Ini perlu berhati-hati juga Bapak Ibu. Kenapa panjenengan itu perlu berhati-hati? Karena gini, aset belum diregisternya itu jurnalnya menyesuaikan kode barang, bukan menyesuaikan kode akun belanja. Kalau misalnya akunnya 536 harusnya memilih aset dalam kategori aset tetap lainnya, kemudian mencatat kode barangnya itu
KDP ya, misalnya KDP. Tapi KDP itu, KDP-nya ada KDP tanah, ada KDP gedung bangunan, dan seterusnya. Itu kalau nggak tepat kode yang seharusnya, itu juga jurnalnya jadi salah. Jadi tidak melihat kode akun belanja, tapi melihat kode barang. Jadi jurnalnya itu ngikutnya kode barang. Kalau misalnya kode barangnya termasuk dalam kategori peralatan dan mesin, maka jurnalnya juga akan berbentuk seperti itu. Nah, tadi makanya ketepatan kode barang juga perlu diperhatikan. Kalau case-nya yang tadi disampaikan sama Mama itu berarti kode persediaan dalam proses tadi ada lebih dari satu ya Mbak, berarti ya? Satu kok? Oke. Dari satu berarti nanti bisa ditransfer antar modul. Nanti diterimanya bisa langsung ke kode definitifnya, bisa langsung diterima di modul aset dengan mencatat kode peta. Atau mau dipraktekkan aja kali ya, masih berbayar ya Bapak Ibu ya? Mbak Mei bisa pinjam usernya persediaan sama usernya modul aset. Nanti saya contohkan. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Sambil nunggu ada di sana. Ada di situ. Yang bisa dilihat di layar Mbak. Berarti dan Pak Bambang ini mau nanya apa Pak Bambang? Ini saya bertanya yang tadi disampaikan pas pertama kali. Tapi saat kami download dari Sakti User GLB, ada laporan rekam sini. Oh iya, yang bisa belajar. Oh iya, Bapak sudah bikin summary Pak? Sudah di summary apa belum? Tadi kan selisih antara modul aset dengan neraca ya? Jadi ada selisih kan sama hibah tadi ya? itu yang itu. Sudah Bapak sudah coba summary? Saya belum pernah summary-nya bagaimana caranya? Belum pernah summary itu ada di modul aset. Modul aset. Kebetulan modul asetnya bukan saya. Oh lah ya. Ya berarti Bapak hanya bisa ditolong sama modul asetnya, modul asetnya. Ya. Saya sebentar saya tanya. Atau ini kan ada modul aset Pak, nanti saya tambahin ya, Bapak bisa terus nggak tolong sama namanya. Sudah bisa dilihat Mbak. Persediaan sama aset Mbak, 2. Karena tadi kan ada rekas antar modul. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ada single entry point di mana yang bertanggung jawab dengan kebenaran data itu walaupun yang salah yang mengetahui adalah mobil GLP, tapi yang bisa memperbaiki adalah user yang bertanggung jawab dengan transaksi tersebut. Kalau data yang asalnya itu dari modul aset, maka yang bisa memperbaiki adalah di modul asetnya. Nanti GLP tinggal menerima saja. Kemungkinannya belum summary itu Pak. Kecuali kalau Bapak bisa melihat di saya biasanya dengan monitoring jurnal itu memang ada transaksi yang double gitu. Kalau di monitoring jurnal itu sudah terlihat ada transaksi yang double, berarti tidak bisa diselesaikan dengan summary tadi. Jadi nanti tolong dipastikan saja di monitoring jurnalnya. Sudah. Izin Bu, menyambung terkait dengan kondisi yang diambil. Ya. Saya dari Kota Semarang Bu. Kondisinya hampir-hampir mirip dengan Kanwil, cuman kami masih ada sisa pagu yang masih bisa dibelanjakan misalkan untuk perjalanan dinas sebagai pembentuk dari peta itu sendiri. Kemarin juga salah untuk masuknya Bu, seharusnya bukan. Yang perjalanan dinasnya sudah dibelanjakan atau belum? Sebagian sudah Bu. Sebagian sudah, berarti nanti harus kita sebagai KDP ya? Iya Bu. Oh ya, oke. Jadi banyak masalah. Ada
ya. Mbak Ari mungkin yang dari Boyolali, kalau ada user ininya, user asetnya, kalau misalnya tidak hadir, bisa dimintakan untuk dibuat summary-nya ya Pak ya. Bapak Ibu ada yang belum pernah lihat summary? Summary itu caranya gimana? Caranya mereka klik tok kok. Klik menu summary. Gak susah, dia klik aja. Summary itu wajib dilakukan. Karena gini, kalau di juknisnya itu summary sebenarnya bisa auto summary ketika tutup periode, tapi ternyata banyak yang gagal ketika auto summary-nya itu banyak yang gagal ketika sudah proses tutup periode karena summary-nya nggak terbentuk. Coba diklik summary-nya. Kalau summary-nya sudah berhasil, dia nggak mau bentuk lagi ya kalau sudah bentuk. Tapi ternyata kemarin waktu saya mendampingi beberapa sangker yang menyusun laporan keuangan, mereka memang tidak terbentuk summary-nya sehingga proses rekon gimana? Terbentuk? Gak mau. Kalau nggak mau berarti sudah terbentuk dia. Iya, coba yang seterusnya ya. Coba, ini di sini ada modul jawab juga. Coba lihat di rekon internal. Jadi nanti mungkin ke depan proses rekon internal itu dilakukan lebih awal gitu ya di modul JLB, sehingga bisa mengetahui apakah proses summary-nya itu berhasil atau tidak. Karena ternyata tadi walaupun harusnya auto summary ketika proses tutup, ternyata ada yang gagal juga di JLB Pak, di rekon internal. Bapak Ibu sudah pernah buat rekon internal di Sakti? Belum lihatnya di Mon Sakti ya? Rekon internal di Sakti aja, di Sakti juga di laporan. Namanya itu Bapak Ibu di menu laporan, kemudian laporan rekonsiliasi neraca dengan subledger, itu menunya untuk rekon internal di Sakti. Karena kalau non Sakti kan ada jeda antara Sakti dengan non Sakti ya, lebih real yang Saktinya dia dilakukan di modul yang bersangkutan. Ada sudah? Ini modul apa Mbak? Ini persediaan belum? Persediaan. Ya. Berarti nanti jadi KTP ya? Jadi KTP itu berarti jadi nanti treatmentnya tergantung ini ya, tergantung kasusnya, mungkin nggak sama ya. Nanti jadi perolehan lainnya. Ini sudah, ini modul apa nih? Modul persediaan. Kalau kasusnya dari Kanwil tadi ternyata akan ada pembayaran lagi terkait dengan peta, berarti harusnya dicatat di Sakti dengan KDP. Yang salah sudah didetailkan belum ini Mbak? Belum. Coba cek di menu. Jadi kalau yang belum didetailkan, ini modul persediaan. Penyelesaiannya adalah yang pertama transaksi masuk, kemudian pembelian, kemudian rekam. Non kontrak masih ada yang belum diselesaikan. Jadi akui dulu kesalahannya, catat apa adanya dengan nama yang sudah dipilih, gitu ya. Dari menu pembelian, jadi tetap harus didetailkan apa adanya, walaupun itu komisi salah. Ini satu BASD saja, satu ya. Oke, sampai sini. Ini berarti masuk bulan Juli loh ya.
masuk bulan Juli walaupun ini Juni ya Mbak ya, transaksinya Juni. Nanti masuknya Juli. Ini belum saya sarankan untuk direkam sekarang karena nunggu dari eselon 1-nya nanti sudah boleh mengizinkan atau belum? Gitu ya, belum. Nah kalau ini sudah selesai, karena terditernya akan ada pembayaran lagi. Ini misalnya sudah di-approve, kemudian lanjutkan dengan keluarkan dengan transaksi koreksi. Ini keluar. Ini sih. Jadi pendetilan di pembelian, kemudian transaksi keluar. Kalau koreksi itu apa? Isinya koreksi. Yang bawahnya itu hanya koreksi jumlah dan koreksi nilai. Oh sebentar. Berarti transaksi keluar. Tadi Mbak Ari bilang bendera putih kalau harus menghafalkan. Saya juga sebenarnya kalau harus menghafalkan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan kasusnya Kamil, maka setelah selesai melakukan perekaman di transaksi masuk pembelian, lanjutkan dengan koreksi penghapusan keluar. Itu ada penghapusan keluar lainnya itu Mbak, ada Mbak. Transaksi keluar, kemudian itu penghapusan keluar lainnya. Tinggal sing apa? Jadi nanti ini dihapus dari persediaan. Kemudian nanti di modul aset rekam KTP. Berarti di kantah Semarang juga ya. Lakukan pendetilan di menu pembelian, kemudian koreksi atau penghapusan di transaksi keluar itu di modul persediaan. Kemudian lanjut di modul aset itu mencatat KDP. Ini ada asetnya Bapak. Asetnya di modul yang lain, buka tab baru ya. Di sini ada menu KDP di aset tetap, kemudian RUH, transaksi KDP, kemudian ada perolehan lainnya. KDP perolehan enggak? Atas naik. Perolehan, iya. Perolehan. Di perolehan. Ada nggak perolehan lainnya? Iya ngisap. Lainnya KTP. Yang perolehannya di bawahnya ternyata perolehan lainnya KDP ya. Di situ ya. Perolehan lainnya KDP sehingga ini dicatat sebesar PAST tadi. Nah, kalau ada belanja lagi dicatatnya kemudian di pengembangan KDP. Di sini. Bulat ya. Bulat. Berarti ada dua modul yang bertanggung jawab dengan kesalahan ini. Yang pertama di modul persediaan catat pembeliannya, kemudian lakukan koreksi tadi penghapusan lainnya. Oke ya, itu di modul persediaan. Kemudian di modul aset itu mencatat perolehan lainnya KDP. Itu yang pertama. Kemudian jika ada belanja lagi yang tadi terkait sama perjalanan dinas atau apapun, itu dicatat sebagai pengembangan. Itu ada pengembangan yang di atasnya. Ada pengembangan KDP. Situ nanti dicatat berapa yang ditambahkan belanjanya. Lagi sih pengembangan apa? Jika memang ada KDP. Jika sudah selesai, perlu nggak kayak gitu? Enggak. Jika memang sudah selesai, itu hanya PAST itu saja, seharusnya peta dicatat sebagai aset di persediaan. Treatmentnya akan berbeda. Coba Mbak dimasuk ke menu persediaan. Treatmentnya adalah masuk ke transaksi masuk seperti biasa, didetailkan apa adanya di menu pembelian. Kemudian kalau tadi
tadi itu di transaksi keluar, masuk transaksi keluar kan? Tadi kan dikoreksi atau penghapusan keluar lainnya. Nah, kalau dia sudah selesai pembayarannya, tidak ada SPM lagi, maka memilihnya adalah reklasifikasi ke aset. Bukan, Pak? Reklasifikasi ke aset. Turun. Nah, aset 2 titik. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat perubahan kategori aset yang semula persediaan, kemudian dipindahkan ke modul aset. Jadi di sini direklasifikasi ke aset. Persediaannya tadi yang salah. Di modul aset, Mbak. Ini biarkan saja terbuka. Di modul aset, tutup modul KDP-nya. KDP-nya tutup. Ya. Di situ ada transaksi BMN. Kenapa kok milihnya bukan KDP? Apa bedanya? Kalau transaksi BMN ini dicatat untuk aset-aset yang sudah definitif, dia tidak ada pembayaran lagi. Di sini ada transaksi BMN, kemudian perolehan, Mbak. Transaksi BMN, perolehan, di situ ada reklas dari persediaan. Nah, itu reklas aset dari persediaan. Nah, di situ dicatat dengan nama yang diklik. Nah, di situ reklas aset dari persediaan digunakan untuk menerima data reklasifikasi yang dikirimkan dari modul persediaan. Kemudian di sini dicatat nanti dengan kode yang seharusnya. Ini kalau tidak ada pembayaran lagi. Kalau masih ada pembayaran, tapi berarti di sini dicatatnya sebagai perolehan lainnya KDP. Tapi kalau sudah tidak ada, berarti bisa langsung dengan reklas antar modul tadi. Dari modul persediaan mencatat reklas ke aset, di sini menerima reklas dari persediaan. Jadi treatmentnya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi di Bapak Ibu. Itu bedanya dua tadi ya. Kalau masih ada bayaran lagi berarti mencatatnya sebagai KDP. Tapi kalau sudah selesai, catatnya di sini reklas dari persediaan. Gitu, bisa dibedakan, ya. Berarti ada yang lain sama ya? Ada kejadian juga. Jadi nanti diselesaikan di bulan Juli, di periode Juli, kalau dari SL1 sudah mengizinkan untuk membuat transaksi baru di bulan Juli. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada korelasi antara reklas ini dari reklas keluarnya itu dari modul persediaan, kemudian diterima di modul aset. Ini harus selesai di periode yang sama. Kini sini pimen Bu. Gitu ya. Jangan lupa kalau di modul persediaan setelah rekam reklas setujui dulu oleh approver persediaan, baru bisa masuk ke sini. Coba rekam. Transaksi ini hanya bisa dibuka kalau ada kiriman data dari modul persediaan. Jadi nggak bisa ngalah di sini. Oh ya Bapak Ibu, kalau misalnya masih ragu-ragu, sebenarnya kan ada sebelumnya Pandu Sakti ya. Ada kan Pandu Sakti, panjenengan bisa akses menggunakan user seperti biasanya. Coba ya. Tapi passwordnya diganti menjadi Sakti 123 pager. Saktinya huruf besar semua. Itu di situ boleh dicoba-coba. Jadi dari Pandu Sakti, kemudian usernya user biasa yang digunakan, passwordnya Sakti 123 pager. Itu Bapak Ibu bisa mencoba-coba di situ. Ini terkait dengan kesalahan pemilihan kode barang yang seharusnya tetap ke kita harus milih persediaan. kan? Ini ada dulu JLP ya? JLP, coba aja di situ. Mbak Mei, kita user.
Iya kan tong daftar nah user bisa di situ. Iya, kita harus memilih lagi. Nah, barangnya apa? Udah barang gue kan anggapnya apa gitu. Kayak pulpen sih apa di situ. Berarti kan yang sebetulnya kan itu bukan barang harga kesatuannya apa? Iya kan? Ya. Ini ternyata banyak yang menyimpan user passwordnya di sini ya. Jadi keamanan data yang didengung-dengungkan itu ternyata gak aman juga. Ya, bisa buka akun. Nanti bisa lagi. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu punya kepercayaan yang tinggi terhadap teman-temannya ya. Bahkan password aja dulu dikasih. Ya baik. Sama saya juga. Coba Pak. Di situ ada mau saya aja atau gimana? Ya boleh ya. Tapi itu ya Pak ya. Jadi kita eksplor modul CLP. Jadi modul CLP ini sebenarnya modul yang secara clerical itu paling enak karena nggak rekam apa-apa. Tapi kalau terkait dengan koreksi ini yang paling berat. Jadi modul komitmen itu tidak banyak membuat transaksi, tapi harus bisa membaca semua transaksi yang ada di modul-modul lainnya. Tadi modul persediaannya tanggal berapa Mbak ya? Ya rasa gue Yang salah kode ya Pak ya? seolah-olah kayak horor. TPK ini kayak gini belum ada enak. TPK ini mangkat kena orang kena. Tobat is. Ini susah Pak. Kenapa sih gambarnya begini ya Allah? Ini menyusahkan saya. Saya ingin bahas salah Pak. Yang salah 35 juta. Thank you.